Dad, saya punya pertanyaan. Tadi sempat Dad singgung tentang kisah anak sulung. Saya jadi ingat dengan khotbah Dad beberapa bulan lalu tentang anak sulung yang punya asumsi yang salah. Pertanyaan saya, Dad, yaitu seringkali ada beberapa orang yang membuat asumsi buruk ke kita karena ingin mengetahui, menanyakan, memprediksi atau menduga sesuatu yang terjadi pada hidup kita. Seperti kegerakan saat-saat ini yang sedang kita alami. Bahkan sedang dilihat dan diamat-amati oleh orang-orang terdekat dan menimbulkan suatu asumsi yang tidak sejalan dengan apa yang sedang kita hidupi. Ketika kita diperhadapkan seperti itu dan seringkali kita membuat klarifikasi berdasarkan apa yang kita sedang alami, perlukah itu kita mengklarifikasi berdasar firman Tuhan atau tidak perlu kita fokus saja pada apa yang Tuhan sedang kerjakan? Iya, gini saudara. Kadang-kala kita ini terjebak dengan rasa butuh membuat klarifikasi. Tapi saya mendorong saudara untuk terus berfokus saja, bertekun mempraktekkan firman dan memastikan buah-buah kehidupan, buah-buah kebenaran itu terus bermunculan dalam hidup kita. Ya, tidak ada guna saudara menjelaskan panjang lebar sampai mulut berbuih-buih tentang tentang pohon duren selama durennya belum muncul. Karena orang bisa saja menyanggah dan orang bisa saja tetap tidak percaya. Tapi begitu saudara memunculkan buah, itu semua perdebatan selesai, berhenti. Dah, tidak ada perdebatan lagi. Kalaupun masih ada orang yang mau mendebat, ya terserah. Tapi buah itu sendiri sudah cukup berbicara. Nah, ya. Jadi saya mendorong saudara untuk terus memunculkan buah-buah kehidupan, buah-buah kebenaran. Pastikan dari hari ke hari kuasa kebangkitan Kristus, roh yang berkemenangan itu terus bermanifestasi dalam hidup sehari-harimu. Jangan biarkan ada satu hari berlalu dan saudara tidak menikmati roh yang berkemenangan. Tidak memanifestasikan kuasa kebangkitan Kristus. Rugi, jangan. Karena itu justru momen untuk kita mempromosikan. Mempromosikan buah-buah kehidupan, buah-buah kebenaran yang kita terima. Ya, yang kita munculkan dari Tuhan. Karena ketika saudara terus punya niat, punya pemikiran, saya harus mengklarifikasi. Ya, saudara bisa mencoba mengklarifikasi dengan omongan apapun. Tapi kalau orang melihat kehidupan sehari-harimu bertolak belakang dengan apa yang saudara omong, ya semua orang justru akan mencibir. Gitu saudara. Orang semua akan gitu. Kenapa? Karena apa yang kau omong dan apa yang menjadi kehidupan sehari-harimu berbeda. Ya. Tapi kalau saudara bisa memastikan engkau menghidupi apa yang engkau ucapkan. Apa yang kau ucapkan menjelaskan apa yang kau hidupi. Nah, ini orang nanti akan jadi seperti cicak. Semua orang akan hebat ya. Oh begitu ya, saya paham. Mungkin decak kagumnya kurang kencang, jadi saya deketin ke mic-nya dulu. Nggak tahu kedengeran nggak di tempat saudara. Tapi itulah yang saudara harus lakukan ya. Pastikan saudara terus berfokus untuk memunculkan buah-buah kehidupan, buah-buah kebenaran. Nah, Alkitab menulis ya, prinsip firman itu baru akan memunculkan buah kalau kitanya mau bertekun. Nah, kalau saudara tidak tekun mempraktekkan firman, buahnya tidak ada. Tapi kalau saudara tekun melakukan hal yang benar, mempraktekkan firman, barulah saudara akan bisa melihat buah-buah kebenaran, buah-buah kehidupan, buah kerajaan itu akan bermunculan semua. Ya, setuju ya? Amin ya. Haleluya. Roh Kudus tolong kami
untuk betul-betul menjadi orang-orang yang tekun dalam membangun dasar keyakinan, membangun sikap hati, supaya itu semua termanifestasi dalam keputusan-keputusan yang kami buat. Semua kehidupan kami memanifestasikan firman, dan biarlah orang melihat ada buah-buah kebenaran, buah-buah kerajaan yang termanifestasi nyata dalam hidup sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju ngomong amin dong. Amin.